Indonesia ini kan salah satu raksasa ekonomi yang lagi bangkit. Tapi, apa sih sebenarnya rencana besarnya? Apa fokus pemerintah buat mendorong negara ini maju? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng cetak biru ekonomi Indonesia langsung dari sumber resminya. Biar kita paham, mesin apa sih yang sebenarnya lagi digeber? Merajut asa menenun kemandirian ekonomi. Kedengarannya puitis ya, tapi ini bukan sekedar slogan loh. Ini tuh inti dari visi yang ambisius banget. Membangun harapan sekaligus kekuatan ekonomi dari dalam. Nah, pertanyaannya, siapa nih yang jadi dirijen dari semua rencana ini? Oke, pertama-tama siapa sih yang sebenarnya pegang kendali semua rencana besar ini? Yuk kita kenalan sama pusat komando ekonominya. Pusat komandonya itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Gampangnya, tugas utama mereka itu sinkronisasi dan koordinasi. Bayangin aja mereka itu kayak seorang dirijen orkestra yang mastiin semua kementerian dan lembaga mainnya harmonis, kompak, demi satu tujuan, kemajuan ekonomi nasional. Oke sekarang, yuk kita bedah pilar pertama dari strategi mereka. Pilar pertama dalam strategi ini adalah melihat keluar. Jadi Indonesia tuh nggak nunggu bola, tapi aktif banget menjalin kemitraan global buat narik pertumbuhan dan investasi. Coba kita mulai dengan satu angka yang, wow, bikin melongo. 38,4 miliar dolar AS. Ini bukan angka ngasal loh. Ini nilai real dari kerjasama perdagangan dan investasi terbaru cuma dengan satu negara aja, Amerika Serikat. Angka ini nunjukin seberapa besar sih ambisi Indonesia di panggung dunia. Tapi, angka fantastis dengan ASEAN tadi itu baru satu kepingan puzzle loh. Kalau kita lihat di sini, strateginya jauh lebih luas. Sama Amerika, fokusnya agro dan manufaktur. Terus sama Belarus, tujuannya buat memperkuat fondasi kerjasama ekonomi. Dan yang paling strategis nih, proses buat gabung ke OECD. Ini langkah penting banget buat nyamain regulasi Indonesia dengan standar investasi global. Ini nunjukin kalau diplomasi ekonomi Indonesia itu bukan cuma soal duit, ada prinsip yang jelas banget di baliknya. Jadi, setiap perjanjian itu harus bisa memperkuat ekspor, menjaga kedaulatan, ini penting, menjamin standar kayak produk halal, dan ujung-ujungnya narik investasi yang berkualitas. Jadi bukan investasi yang cuma numpang lewat. Oke, setelah membangun jembatan dengan dunia, pilar kedua ini fokusnya ke dalam negeri, yaitu membangun mesinnya. Dan mesin buat ekonomi masa depan itu ya teknologi. Pemerintah bahkan nyebutnya sebagai mesin turbo. Judul ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Teknologi itu nggak lagi dilihat sebagai satu sektor biasa, tapi sebagai turbocharger, sebuah pendorong super yang dirancang khusus buat mengakselerasi seluruh mesin ekonomi. Keren kan? Dan fokusnya ini tajam banget. Pertama, industri semikonduktor. Ini kan otaknya semua gadget modern ya. Ini pertaruhan besar yang bahkan melibatkan kemitraan dengan raksasa global kayak ARM Limited. Tujuannya apa? Membangun ekosistem teknologi tinggi dari nol. Terus yang kedua, ada AI. Ini nggak cuma buat industri, tapi juga buat mereformasi birokrasi lewat proyek kayak Garuda AI bareng Microsoft. Ya, tentu aja, teknologi canggih butuh orang-orang yang jago. Disinilah strategi link and match ini main peranan. Ini pendekatan 3 langkah yang cerdas banget. 1, cari tahu dulu industri butuhnya skill apa. 2, program pendidikan dan pelatihan kita disesuaikan buat ngembangin talenta muda biar punya skill itu. Dan 3, yang paling penting, sambungin langsung talenta yang udah siap ini ke industri. Jadi nggak ada lagi tuh cerita lulusan nganggur karena skillnya nggak cocok. Nah, kemitraan global dan lompatan teknologi itu kan strategi dari atas ya. Tapi pilar ketiga ini mastiin kalau fondasinya juga kuat. Ini semua tentang memberdayakan mesin ekonomi yang sebenarnya, yaitu rakyat dan usaha-usaha kecil mereka. Di jantung fondasi ini ada yang namanya UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka ini tulang punggungnya ekonomi domestik kita. Pemerintah juga aktif banget mendukung mereka. Contohnya dengan promosi produk-produk UMKM pas momen-momen penting kayak Ramadan, biar ekonomi di level akar rumput itu terus bergerak. Pemberdayaan ini juga soal kekuatan finansial tiap individu. Ada 2 sisi mata uang nih yang dikejar pemerintah. Sisi pertama, literasi keuangan. Gampangnya ini ngasih ilmu biar masyarakat bisa bikin keputusan finansial yang pintar. Sisi kedua, inklusi keuangan. Ini soal mastiin semua orang, dimanapun mereka, punya akses ke layanan perbankan. Dua-duanya ini fondasi buat kesejahteraan. Selain pemberdayaan, ada juga dukungan langsung yang bisa kita rasain. Pemerintah kerja keras jaga stabilitas ekonomi, sampai diakui dengan peringkat BBB dari Fitch. Terus ada juga upaya buat naikin daya beli kita lewat THR dan berbagai stimulus. Dan yang nggak kalah penting, penyaluran bantuan pasca bencana dipercepat, biar pemulihannya juga bisa lebih cepat.
Oke, kita udah lihat semua kepingan puzzle-nya nih. Kemitraan global, lompatan teknologi, sama pemberdayaan domestik. Sekarang, yuk kita satuin semua kepingan ini buat ngelihat gambaran besarnya. Nah, setelah ngelihat semua bagian ini, pertanyaan kuncinya kan, jadi apa sih sebenarnya inti dari strategi besar ekonomi Indonesia ini? Intinya, ini adalah strategi multi-aspek yang berdiri di atas 3 pilar yang saling mendukung. Pertama, integrasi global buat membuka pintu ke dunia. Kedua, lompatan teknologi buat membangun mesin ekonomi masa depan. Dan ketiga, pemberdayaan domestik buat mastiin fondasinya kokoh dan gak goyang. Kerennya, ketiganya ini bukan jalan sendiri-sendiri, tapi dirancang sebagai satu kesatuan yang bergerak maju bareng-bareng. Rencananya jelas banget dan ambisius. Tapi kan sebuah rencana sebagus apapun pasti ada aja tantangannya pas dieksekusi. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Dengan cetak biru yang sekomprehensif ini, menurut Anda, apa sih rintangan terbesar yang harus diatasi Indonesia buat mengubah visi ekonomi ini jadi kenyataan?